Salam sejahtera saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa lagi di dalam acara renungan harian gereja kita. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan dan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti firman Tuhan ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, dan hari ini kami boleh kembali di hadirat Tuhan untuk mendengar renungan firman Tuhan ini. Kami mohon Roh Kudus membuka hati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, sudah 1 bulan gereja kita menghentikan semua kegiatan ibadah bersama-sama dalam gereja untuk mencegah makin meluasnya pandemi penyakit virus corona ini. Pemerintah pusat maupun daerah sudah ambil kebijaksanaan menghentikan semua kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dampak pandemi penyakit corona ini sungguh luar biasa, baik di lokal, nasional maupun internasional, baik di bidang ekonomi atau bisnis, pendidikan atau sekolah, kegiatan agama, para wisata, dan lain-lain. Hampir semua bidang kehidupan kita terganggu. Berapa banyak orang yang meninggal dan diisolasikan. Bahkan banyak dokter dan para medis yang meninggal karena menangani pasien penyakit corona ini. Harga yang harus kita tanggung sungguh sangat mahal. Dan kita tidak tahu kapan pandemi penyakit corona ini akan berlalu. Saya yakin kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami penyakit ini, ada sesuatu yang Tuhan kehendaki supaya kita belajar. Kitab Roma pasal 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa pelajaran yang kita peroleh ini? Saya rasa setidak-tidak ada 3. Yang pertama, supaya kita belajar rendah hati. Virus corona ini menyadarkan kita betapa lemah dan tak berdayanya kita. Mungkin selama ini kita menganggap diri kita hebat, seolah-olah kita dapat melakukan apa yang kita mau. Bahkan kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Kita menjadi sombong karena kita punya kedudukan, punya kekayaan, lebih pintar dari orang lain, sekolah lebih tinggi dari orang lain, sukses di dalam bisnis, lebih sehat, lebih cantik atau lebih ganteng daripada orang lain. Tanpa sadar kita menjadi orang yang sombong. Dan biasanya orang yang sombong tidak merasa dirinya adalah sombong. Nah, saudara sekalian, sekarang datanglah virus corona ini. Kita menjadi khawatir, bahkan menjadi takut. Jangan-jangan kita terpapar virus yang mematikan ini. Barulah kita sadar, kita ini begitu rentan penyakit virus ini. Kita baru sadar, kita sungguh membutuhkan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mari kita ingat kembali firman Tuhan yang tercatat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan. Pelajaran kedua, yaitu memberi kita kesempatan mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi. Selama ini kita aktif dan giat dalam kebaktian bersama dalam gereja. Baik hari ibadah minggu atau ibadah komisi-komisi, kita beramai-ramai memuji dan berdoa kepada Tuhan. Namun, kita jarang sekali berdoa dan membaca Alkitab serta memuji Tuhan secara pribadi di rumah kita. Kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita sehingga tidak ada komunikasi atau bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dengan adanya pandemi penyakit virus corona ini, pemerintah melarang adakan kegiatan beramai-ramai bersama, sehingga gereja tidak ada lagi ibadah bersama, tetapi diganti dengan kebaktian online atau streaming. Mau tidak mau, kita harus berubah pola ibadah kita, sehingga ibadah menjadi urusan pribadi kita dengan Tuhan secara pribadi juga. Seharusnya ibadah demikian tidak membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, tetapi harusnya membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, karena kita dapat berbicara atau berkomunikasi kepada Tuhan secara pribadi, secara langsung. Jadi saudara sekalian, tidak ada ibadah di gereja seharusnya membuat kita lebih dekat dengan Tuhan secara pribadi. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita peroleh, yaitu gereja tidak lagi dibatasi oleh tembok. Sebenarnya gereja di pandangan Tuhan hanyalah satu, yaitu semua umat pilihannya di dunia ini menjadi satu tubuh dalam Kristus. Tetapi karena perbedaan lokasi, bahasa, budaya, ajaran, sehingga gereja di dunia ini menjadi berbagai dominasi atau aliran yang kita namai gereja lokal. Seringkali karena sifat manusiawi para pemimpin gereja, sehingga terjadi perlombaan antara satu gereja dengan gereja yang lain. Bahkan terjadi saingan yang tidak sehat. Masing-masing gereja berupaya supaya gerejanya berkembang dan maju. Jumlah anggota gereja bertambah, membuat acara-acara yang menarik supaya anggota gerejanya betah beribadah di situ. Para pemimpin gereja menjadi bangga karena gerejanya berkembang. Namun perlu dipertanyakan, apakah kemajuan itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja atau tersembunyi untuk kebanggaan pemimpin gerejanya? Tetapi dengan pandemi virus corona ini, tidak ada kegiatan atau ibadah di gereja, sehingga semua umat Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Semua umat Tuhan menjadi satu dalam Yesus Kristus, yaitu gereja yang sebenarnya. Tidak ada lagi batasan oleh tembok-tembok bangunan, di mana Tuhan kita sama-sama adalah umat tebusannya. Kita sama-sama dibeli dengan darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi saudara sekalian, dengan adanya penyakit corona ini, tidak ada lagi kebaktian di gereja, sehingga umat Tuhan menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan satu sama yang lain. Saudara-saudara sekalian,
dampak pandemi penyakit virus corona ini sungguh memporak-perandakan semua teori ekonomi dunia. Pendidikan atau sekolah anak-anak kita juga terganggu, bisnis hancuran. Karyawan-karyawan dan buruh harian yang paling menderita. Para dokter dan perawat-perawat atau para medis harus mempertaruhkan nyawa atau keselamatan mereka untuk merawat pasien penderita sakit corona ini. Mari kita doakan. Mohon Tuhan kasihanlah kepada kita supaya pandemi penyakit corona ini cepat diatasi sehingga kita dapat hidup normal lagi. Namun demikian kita mohon Tuhan menolong kita melalui pandemi penyakit virus corona ini, kita mendapat sesuatu ajaran yang berharga, yaitu satu, kita manusia adalah makhluk yang lemah. Janganlah kita sombong. Tuhanlah yang maha kuasa, yang patut dipuji dan disembah. Kita manusia adalah manusia yang sangat lemah. Yang kedua, karena kita tidak beribadah lagi beramai-ramai bersama-sama di gereja, namun kita dapat meningkatkan relasi kita dengan Tuhan melalui ibadah kita di rumah kita masing-masing, di mana kita boleh membaca Alkitab, boleh memuji Tuhan dan berdoa secara langsung kepada Tuhan di rumah kita. Jadi dengan demikian hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih intim. Dan yang ketiga, yaitu supaya kita menjalin persekutuan dan persatuan semua umat Tuhan di dunia ini. Kita tidak lagi membedakan dominasi atau warna gereja. Kita semua adalah umat yang ditebus dengan darah Tuhan kita Yesus yang mahal. Sehingga kita menjadi satu di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong kepada kita melalui penyakit corona ini. Kita boleh belajar dari situ, kita boleh mendapat sesuatu yang bermanfaat bagi kerohanian kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun penyakit corona ini membawa dampak yang begitu dahsyat, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, ajarin kami supaya kami menjadi orang yang bijaksana, supaya melalui pencobaan ini, ujian ini, kami boleh peroleh sesuatu sehingga kami lebih mengenal kehendak Tuhan, supaya kami menyadari kami adalah orang yang lemah. Kami tidak berani membanggakan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah penyakit ini juga membuat kami lebih setia kepada Engkau, supaya kami tetap mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Walaupun sekarang kami tidak beribadah lagi di gereja, tetapi beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan. Dan firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa kami semua umat Tuhan di dunia ini adalah satu tubuh Yesus Kristus. Supaya kami saling mendoakan, saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.